secara bersama-sama. Sebetulnya menurut saya Kemendikbud dalam hal ini Diktara mungkin sudah memiliki langkah yang cukup visioner ketika tahun 2016 kita Diktara dengan Forum TBM mengeluarkan ide aplikasi donasi buku .kemendikbud.go.id. Ini sebetulnya adalah platform untuk mempertemukan TBM dengan donatur. Jadi di situ ada database, ada pangkalan data TBM yang bisa diakses oleh donatur. Jadi ketika donatur ingin memberikan donasi buku atau donasi apapun bentuknya, mereka bisa memilih secara langsung TBM yang akan diberikan donasi berdasarkan data TBM yang ada di aplikasi tersebut. Di data TBM itu bahkan ada satu item yang TBM diminta untuk mengisi buku apa yang mereka butuhkan, sehingga donatur tahu sebetulnya kebutuhan TBM ini apa. Nah berikutnya, ini sebetulnya cita-citanya pada waktu itu adalah ini dilingkan dengan toko buku online. Hanya saja harapannya waktu itu IKAPI, karena IKAPI sebagai organisasi penerbit, pada saat itu saya juga masih sebagai pengurus IKAPI. Jadi saya ajak salah satu pengurus IKAPI yang lainnya kita untuk berdiskusi dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Santo Kasubditnya. Kendalanya pada saat itu IKAPI belum memiliki toko buku online sendiri. Akhirnya solusi yang kami berikan adalah dilingkan dengan toko buku online yang dimiliki oleh masing-masing penerbit. Saya lupa yang sekarang ini masih ada atau tidak, tapi yang pertama, aplikasi donasi buku yang pertama itu ada link toko buku online dari masing-masing penerbit. Ketika donatur, misalnya saya ingin memberikan donasi, saya lihat dulu TBM mana yang akan saya berikan bantuan, kemudian saya lihat kebutuhannya, saya ada link toko buku online-nya, saya pilih buku-bukunya, kemudian diberikan bantuannya. Kendalanya di aplikasi ini, betul Pak Kasum, kalau kita mau mengembangkan ini perlu bertemu dengan IT, itu tidak terkoneksi dengan mekanisme transaksi online seperti biasanya. Jadi di sini memang kalau menjadi one stop solution untuk donasi ini betul-betul harus dikembangkan sampai pada tahap yang menurut saya pada saat itu idenya sudah sangat bagus. Idenya visioner banget menurut saya. Bisa menjadi solusi yang terbaik. Nah, dengan adanya problematika yang dihadapi dengan pengiriman gratis ini, ketika 2016 kita sudah meluncurkan aplikasi ini di Palu, Festival Literasi Indonesia di Palu, 2017 keluarlah instruksi lisan Pak Presiden pada saat itu tanggal 2, kalau yang saya tahu tanggal 2 Mei di Istana Negara, karena kami hadir di mendampingi teman-teman TBM bersama dengan Pak Jokowi. Nah, pengiriman ini yang namanya gratis tentu berbondong-bondong lah masyarakat, dan kita mengapresiasi ini. Jauh berapa tahun di awal tahun 2000, saya dan beberapa rekan-rekan di sini tergabung di 1001 buku. Kegiatannya juga hanya satu, memberikan atau menyalurkan donasi buku. Tapi keunggulannya 1001 buku, pertama dia spesifik, hanya mengirimkan atau mendonasikan buku bacaan anak untuk taman bacaan anak. Jadi yang punya program untuk anak, sehingga secara buku, secara produk dia juga sangat mudah untuk kita pilih. Yang berikutnya adalah karena 1001 buku harus membayar, menanggung biaya pengiriman yang jumlahnya tidak sedikit, kami di pengurus dan relawannya 1001 buku strict pada proses seleksi. Jadi buku yang masuk dari para donatur kami seleksi betul, untuk kemudian kita yang dikirimkan ke TBM itu adalah buku-buku yang menurut kami memang layak baca dari segi fisik maupun dari segi konten. Walaupun kita nggak mungkin baca satu persatu, pasti lihatnya juga hanya skimming, paling tidak ada proses itu. Dan semangat ini yang menurut saya sekarang ditangkap oleh Pak Menteri
menteri, sehingga perlu ada seleksi, dan itu menurut saya memang hal yang sangat perlu dilakukan. Kita pun, kami pun di lantai 8 di tempatnya Pak Kastum menerima sekian banyak donasi buku, bisa dikatakan setengahnya nggak bisa dikirim. Nah, karena tadi kondisinya baik secara fisik maupun menurut kami di bukunya hari gini masih dikirim buku kayak begini gitu kan. Mungkin orang sudah ke bulan, sudah ngomongnya revolusi industri 4.0, ternyata bukunya yang masih didonasikan, bukunya tahun 70-an, 80-an yang mungkin sudah tidak relevan gitu. Nah, ini kami sadar betul ini kos negara, uang kita, uang pajak kita yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai ini semua gitu. Nah, jadi proses ini memang perlu dilakukan. Tinggal bagaimana sekarang kita bisa juga memberdayakan seluruh komunitas. Kalau misalnya kita mengatakan ini penting, ini bermanfaat untuk komunitas, untuk gerakan kita, ayo kita juga bergotong royong membantu pemerintah dan membantu kita semua. Saya selalu berpikir, nah yang sekarang karena di donasi buku itu ada nomor handphone saya yang tercantum. Jadi kalau donatur sekarang telepon saya atau misalnya kirim WhatsApp ke saya, ibu saya ingin memberikan donasi buku, kemana saya harus memberikannya? Pertama kali saya tanyakan adalah ibu domisilinya di mana. Ketika dia bilang, oh saya ada di Banten, saya kasih nomor teleponnya Ketua Forum TBM Banten. Jadi kita lokalisir, kita buat per regional sekarang. Gak harus juga kan dia di Banten harus kirim ke kota yang lain. Kalau ternyata di Banten pun banyak TBM misalnya membutuhkan, biarkan itu diselesaikan di tingkat regional. Nah, ketika sekarang betul yang tadi Pak Lukman bilang, kita harus punya petanya Pak, harus punya petanya sekarang. Mana donatur yang akhirnya atau misalnya daerah yang kekurangan buku. Ini yang mungkin kita bisa fokuskan bantuan yang dari Jakarta atau dari kantor pusat ke daerah-daerah yang memang membutuhkan bantuan. Kalau daerah lain ternyata donaturnya sudah cukup banyak, TBM-nya cukup banyak, kenapa tidak dilakukan pertukaran buku secara regional? Saya rasa kalau masih di daerah Jawa yang mungkin jarak antar satu TBM dengan TBM yang juga tidak terlalu jauh, ini bisa diselesaikan untuk perbaruan bukunya. Kecuali kita berbicara satu daerah dengan daerah lain yang jaraknya agak jauh, sehingga perputaran atau mungkin rolling atau tukang buku ini menjadi kendala, baru kita masuk ke situ. Yang berikutnya untuk pengiriman, saya juga pernah mengusulkan atau berdiskusi dengan teman-teman forum TBM, ayo Pak, kita adakan pertemuan misalnya dengan para perusahaan ekspedisi. Kami dengan perusahaan juga selalu mengirimkan buku ke store, ke outlet, tahu persis bahwa tidak selalu mobil ekspedisi itu full capacity. Ada exit capacity yang mungkin bisa kita manfaatkan, kita sisipkan, kita ajak mereka bergotong royong. Kan juga sebagai perusahaan swasta, mereka punya kewajiban untuk mengalokasikan dana CSR-nya mereka. Kita nggak minta seluruhnya. Kita tanya, oh misalnya JNE Bapak dalam sebulan bisa support kami, support untuk gerakan literasi ini berapa kilo? Kemana cover area yang Bapak miliki dengan armada Bapak sendiri misalnya, sehingga juga tidak membebani. Ketika ini misalnya ada 10 atau 15 perusahaan yang akhirnya bisa bergotong royong, saya rasa ini bisa teratasi. Mungkin nggak 100%, tapi paling tidak berapa persen bisa teratasi. Sehingga alokasi misalnya biayanya di Kemdikbud misalnya yang kalau mekanisme tender rasanya sulit dengan ketidakpastian, misalnya Bapak PL 200 juta, alokasinya 200 juta untuk daerah yang belum tercover oleh armada-armada ini. Silakan anggaran itu difokuskan untuk ke sana, sehingga tujuannya tadi manfaatnya juga tetap bisa dirasakan oleh teman-teman komunitas literasi dan untuk gerakan literasi. Nah, mungkin inisiatif ini yang perlu kita lakukan. Dan saya selalu berdasarkan pengalaman saya, ketika yang berbicara adalah pemerintah, itu akan lebih powerful Pak, lebih punya kekuatan dan punya legitimasi. Terkadang perusahaan pun mungkin dia bingung, punya dan ada kewajiban CSR,
Tapi karena tidak ada panduan atau tidak ada informasi sebetulnya ini pemerintah butuhnya apa sih sekarang, gitu kan? Akhirnya mereka yang menentukan sendiri. Oh saya, menurut saya udah sekarang isunya lingkungan, saya kasihnya ke lingkungan. Oh isunya kesehatan, udah saya kasihnya CSR saya untuk kesehatan. Kenapa kita tidak membangun sebuah isu besar bahwa sekarang literasi ini menjadi sangat penting, karena itu perusahaan juga punya kebanggaan ketika dia support dana CSR-nya untuk literasi. Menurut saya sih hanya perlu perlu bagaimana kita menghimpun semua kekuatan ini, dan pemerintah yang mempunyai legitimasi tinggal berbicara sebetulnya dengan para perusahaan swasta dan berbagai pihak. Saya yakin ini semuanya bisa diatasi. Nah mungkin itu beberapa usulan untuk sementara ini. Saya terima kasih.